Semangat pagi rekan-rekan. Kali ini kita jumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezeki kita semua. Amin. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sahabat sekalian yang masih setia dalam mengikuti acara YouTube ini. Semoga ke depan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membudidayakan lalat BSF untuk kita kembangkan sebagai pakan alternatif untuk pakan ternak, baik itu ayam, ikan, dan lain sebagainya. Telur maggot ini saya beli dari online, kemudian saya terima dan saya aplikasikan. Yang pertama sudah menetas dan nampak di sini halus, bergerak-gerak, sangat halus sekali. Yang perlu kita siapkan adalah dedak, kemudian wadah dari baskom. Yang dedak itu kita basahi secukupnya, tidak terlalu basah. Kemudian kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai merata. Setelah itu nanti kita letakkan di ember di samping dari media maggot tersebut, yaitu maggot mini, sebagai sumber pakan dari maggot tersebut. Kemudian apabila sudah selesai, kita tutupi dengan daun pisang agar maggot tersebut dapat nyaman tinggal atau diam di lokasi yang telah kita siapkan. Kedua, maggotnya masih hidup. Tutup sekitar 2 lapisan dengan daun pisang. Kemudian kita simpan, kita letakkan di tempat yang aman agar tidak terjangkau oleh ayam ataupun lain sebagainya, agar tidak tumpah. Usahakan ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung, ataupun apabila hujan turun akan menyebabkan air masuk. Setelah 1 hari atau 2 hari kita buka, kita Sudah amati maggot tersebut sudah turun makan sendiri ke media dari dedak yang telah kita siapkan. Dia turun sendiri untuk mencari makanan dan berkembang di media tersebut. Maggot tersebut kita biarkan sampai nanti dewasa, dan apabila nanti sudah dianggap sudah dewasa, hari ketiga kita pindahkan ke lokasi ataupun tempat yang lebih luas, lebih besar, agar nyaman nanti dari maggot tersebut untuk berkembang biak. Luar biasa. Ini adalah pertama kali saya mencoba untuk membudidayakan maggot, dan nampak di sini sudah mulai berkembang. Maggot itu sudah membesar. Mudah-mudahan ke depan nanti akan berkembang lebih banyak lagi, sehingga hasil yang diharapkan Mulai merantau. dapat sesuai yang diharapkan.
dalam membolak-balik membuka dari dedak tersebut tidak dianjurkan sampai terbongkar keseluruhan, karena nantinya akan menyebabkan maggot tersebut stres dan akan mengurangi kenyamanan dari maggot tersebut untuk tinggal dan menetap di media pakan yang sudah disediakan. Sambil menunggu maggot ini membesar, kita siapkan media ataupun kandang agar nantinya apabila sudah berkembang menjadi maggot besar atau maggot dewasa, kemudian menjadi lalat, ini kita siapkan tempatnya. Yang pertama yaitu kita siapkan paranet ataupun jaring halus, kita tutupi ke sekeliling dari lokasi untuk berkembang biaknya nanti dari lalat BSF secara alami, dan juga nanti kita siapkan tempat ataupun wadahnya sehingga berkembang biak, bertelur dari BSF tersebut dan berkembang kembali. Siklusnya akan berputar tersebut, berputar terus dan mengharapkan hasil yang lebih baik. Di sini saya menyiapkan tempat dari perkembangan BSF, yaitu paranet dengan lebar lebih kurang 4 meter, kemudian panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Ketinggian dari paranet lebih kurang 2 meter, sehingga nanti diharapkan lalat BSF tersebut dapat leluasa, seakan-akan dia hidup bebas di alamnya sehingga tidak terganggu. Selain kita menyiapkan ruang paranet yang telah disiapkan, kita juga membuat naungan agar lokasi maggot yang kita siapkan tidak terkena matahari langsung ataupun terkena hujan. Selain pakan dedak yang kita siapkan, kita bisa menambahkan dengan dedaunan, baik itu seperti lompong ataupun keladi yang mudah untuk terurai dan mudah untuk dimakan ataupun diserap oleh maggot. Ataupun dengan cara yang lain, bisa juga kita siapkan dengan sisa-sisa makanan dari limbah organik, dari limbah dapur yang sudah tidak terpakai. Itu sangat baik kita gunakan untuk menambah perkembangbiakan dari maggot-maggot. Jikalau tidak ada daun pisang atau sulit didapat, bisa juga kita menutupinya dengan daun keladi ataupun daun lompong. Wow. Kemudian besoknya kita lihat kembali perkembangannya, bagaimana perkembangan dari maggot tersebut, dan ternyata dia sudah berkembang Besar. mulai agak membesar dan Per 1 minggu. berkembang biak di dalamnya.
bagi rekan-rekan yang baru pertama kali melaksanakan kegiatan seperti ini atau berwirausaha makan maggot, silakan saja untuk memulai usahanya dan jangan ragu, karena modal utama adalah kemauan dan keyakinan kita untuk melangkah melaksanakan usaha yang kita jalani. Walaupun seandainya nanti ada kendala ataupun hambatan, nantinya akan ada sendiri cara dari kita untuk memandu bagaimana untuk mengatasi dari permasalahan tersebut agar dapat terselesaikan. Yang paling utama adalah tetap semangat dan terus berkarya agar tetap berjalan semaksimal mungkin usaha yang kita lakukan. Dan jangan lupa, jangan ragu untuk bertanya kepada kawan-kawan kita yang sudah pengalaman atau kita lihat di channel YouTube yang lainnya yang memberikan inspirasi bagaimana dan kiat untuk kita menjadi pengusaha sukses pada usaha budidaya maggot. Hari ke-15 sudah sebesar ini, tapi ini masih aktif, belum bisa kita kumpulkan untuk menjadi pupa. Besar. Udah biar kari saja jalan jemur nanti. Ke-15 kita pindahkan lagi. Umur 21 hari. Luar biasa. Balik.
Semangat pagi rekan-rekan semua, jumpa kembali dengan saya dalam menginspirasi pertanian, perkebunan, dan sosial kemasyarakatan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana budidaya lalat BSF atau maggot sebagai alternatif pakan bagi ternak, unggas, ikan maupun yang lain-lainnya. Selain itu juga maggot ini sebagai solusi alternatif untuk mencegah, mengurangi dari limbah organik, limbah dari rumah tangga. Sebelumnya saya hanya mendengar informasi bahwasanya maggot itu bisa dikembangkan, dibudidayakan. Namun saya belum paham bagaimana untuk mengembangkannya. Selama lebih kurang setahun saya belajar, kemudian saya coba sendiri.